Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah video tutorial di mana kita akan bersama-sama belajar cara mencatat keuangan usaha secara sederhana dengan menggunakan aplikasi Excel di laptop ataupun HP. Bagi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir jika belum pernah menggunakan aplikasi Excel. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang harus dimasukkan ke dalam Excel. Berikut adalah contoh struktur tabel pembukuan sederhana. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki UMKM ataupun warung, usaha makanan atau kerajinan, Bapak Ibu bisa menggunakan tabel seperti ini untuk melakukan pencatatan keuangan dalam sehari-hari. Yang pertama-tama, Bapak Ibu bisa membuka aplikasi Excel dan kemudian memilih dengan lembar baru. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagian-bagian dari tabel ini satu persatu. Pertama, kolom tanggal. Bapak Ibu bisa tulis kapan saja transaksi itu terjadi. Misalnya, tanggal 1 Juli itu store model awal. Nah, kenapa sih kita harus menuliskan tanggalnya? Supaya kita dapat mengingat dan bisa urut dalam penulisan pencatatannya. Yang kedua, keterangan. Di bagian ini, itu untuk menjelaskan apa yang terjadi, misalnya store modal, jualan produk A, atau beli bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menuliskan apa saja kejadian di hari itu. Yang penting bisa dipahami. Yang ketiga, kategori. Nah, kategori ini membantu mengelompokkan pengeluaran atau pemasukan kita. Misalnya, kalau setor uang sendiri ke usaha, itu ada modal. Kalau belanja bahan, itu pembelian. Kalau hasil dari jualan, itu adalah penjualan. Kalau beli alat seperti mixer atau kompor dan lain sebagainya, ini termasuk investasi. Dan yang terakhir seperti bayar sewa, gaji, atau promosi, itu termasuk biaya operasional. Untuk keempat dan kelima, itu ada pemasukan dan pengeluaran. Nah, ketika kita menerima uang, misalnya dari jualan, itu akan masuk ke pemasukan. Sedangkan ketika kita mengeluarkan uang, misalnya untuk belanja atau membayar gaji, itu akan masuk ke pengeluaran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung menuliskan angkanya saja sebesar yang telah dikeluarkan. Yang keenam, itu ada metode pembayaran. Gunanya untuk mengetahui media yang digunakan ketika melakukan pembayaran, apakah tunai, transfer, atau kris. Nah, gunanya apa? Supaya nanti bisa dicocokkan dengan isi dompet atau rekening bank yang digunakan. Untuk yang ketujuh adalah saldo. Nah, saldo ini adalah jumlah uang kita setelah ditambah atau dikurangi transaksi di hari itu. Dan yang terakhir adalah catatan. Nah, di kolom ini digunakan untuk menulis hal-hal tambahan. Misalnya saat membeli bahan baku itu ada tepung dan minyak. Nah, itu Bapak Ibu bisa menuliskan apa saja yang dibeli pada saat itu. Atau juga bisa dengan membayar gaji harian, nah itu juga bisa dimasukkan. Selanjutnya kita masuk dalam simulasi pencatatan. Nah, di sini saya menggunakan contoh salah satu UMKM yaitu pupuk, di mana pencatatannya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 2025, pemilik menyetor modal awal itu senilai 2 juta rupiah dengan metode pembayaran tunai, sehingga saldo awal itu sebesar 2 juta rupiah dengan catatan setoran pemilik usaha. Nah, pada tanggal yang sama, pemilik melakukan pembelian bahan baku yang masuk dalam kategori pembelian senilai Rp400.000 dengan metode pembayaran ditransfer. Nah, untuk saldonya dapat kita hitung dari 2 juta rupiah dikurangi dengan 400.000 sehingga menghasilkan 1.600.000 rupiah untuk saldonya. Dan selanjutnya pada tanggal yang sama pula, pemilik melakukan pembelian peralatan dengan masuk dalam kategori investasi, di mana total pembelian peralatan tersebut itu senilai Rp300.000 dengan metode pembayaran yaitu tunai, sehingga dalam menghitung saldonya itu adalah 1.600.000 dikurangi dengan Rp300.000, sehingga untuk hasil dari saldonya adalah 1.300.000 dengan catatan dalam pembelian peralatan yaitu wajan dan spatula. Untuk contoh pencatatan lainnya dapat kita saksikan dalam video sebagai berikut.
Demikian contoh simulasi pencatatan yang dapat saya berikan melalui video tutorial ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, usaha kecil sekalipun itu bisa tumbuh besar kalau dikelola dengan baik. Dan pengelolaan keuangan itu dimulai dari langkah sederhana, yaitu mencatat uang masuk dan keluar. Jadi, mulai hari ini, yuk biasakan pembukuan. Semoga usaha Bapak Ibu lancar, laris, dan makin berkembang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.